Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 8 akan menunjukkan proses memvisualisasikan data untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah data science. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Vicky Wahyudi dengan NIM 1804411000122 dan rekan-rekan saya Isa Sugiono NIM 1804411000060. Saya Muhammad Zailani NIM 1804411000030. Terlebih dahulu, kita harus mengenali dataset yang akan dipakai. Pada video ini akan menggunakan dataset The Indonesia Database for Policy and Economic Research atau disingkat dengan INDO-DAPUR. Dataset The Indonesia Database for Policy and Economic Research atau disingkat dengan INDO-DAPUR berisi indikator ekonomi dan sosial yang relevan di tingkat provinsi dan kabupaten, yang mencakup 4 kategori utama: fisikal, ekonomi, sosial, dan demografi, serta infrastruktur. Dengan data yang sebanyak ini, tidak mungkin akan dipakai untuk divisualisasikan. Akan ada data pre-processing untuk mengambil data-data yang diperlukan saja. Nah, setelah mengetahui dataset yang akan kita pakai, kita akan lakukan data pre-processing, yaitu mengolah data mana yang akan kita ambil untuk divisualisasikan. Pertama-tama ini saya set as working directory untuk directory kerja. Di sini juga sudah tersedia satu dataset INDO-DAPUR yang akan kita pakai. Nah, yang pertama kita lakukan adalah import library yang dibutuhkan. Beberapa library diantaranya adalah read Excel untuk membaca file Excel, kemudian ada juga dplyr untuk melakukan operasi-operasi pengolahan data, kemudian juga ggplot2 untuk visualisasi, dan juga skills untuk beberapa operasi nanti akan dipakai untuk membantu visualisasi. Ini saya save dulu. Misalnya saya beri nama kelompok 8 belajar. Nah, ini sudah selesai masukkan library. Selanjutnya adalah mengimport atau memanggil dataset yang sudah ada di sini, yaitu INDO-DAPUR. Kita beri komentar import dataset. Kita akan tampung dalam variabel dataset. Untuk memanggilnya menggunakan read underscore Excel, kemudian nama datanya. Nah, karena di INDO-DAPUR ini ada beberapa sheet, kita ambil sheet yang pertama.
run. Ini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu karena datanya cukup banyak, jadi ditunggu saja hingga selesai. Setelah berhasil memuat dataset, di sini ada ditambahkan di global environment, yaitu dataset. Jika kita lihat, maka akan ditampilkan di sebelah kiri. Nah, ini adalah kumpulan datanya yang dari Excel. Ini ada beberapa tabel, nama tempatnya, dari bisa provinsi, kemudian ada kode, ada indikator name, ada indikator kode, ada tahun dari 76 hingga 2016. Nah, tapi ini tidak akan diambil semuanya. Pada video kali ini yang akan divisualisasikan, saya ambil impor dan ekspor. Nah, kita cari dulu, di sini ada indikator. Nah, untuk ekspor ada beberapa juga. Yang akan diambil adalah yang manufactured goods. Kita copy dulu kodenya. Nah, kita juga akan ambil import. Kita kembali ke dataset, cari import. Nah, kita ambil yang manufactured goods juga. Nah, nantinya kita akan bandingkan ekspor dan impornya ini. Proses. Nah, tapi saat kita lihat datasetnya ini, di sini nama tabelnya mengandung spasi, yang mana ini kurang baik jika dilakukan pengolahan. Jadi harus diubah agar lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, R punya cara sendiri untuk mengubah nama kolom menjadi standar atau yang baik digunakan, menggunakan names. Pertama kita rename kolom, names untuk mengambil judul kolomnya atau header kolomnya. Kemudian kita tulis names dataset pipeline, make names. Kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Yang tadinya ada spasi menjadi titik, dan pada tahunnya berubah menjadi awalan X. Selanjutnya yaitu dari kode yang sudah dicatat tadi, kita ambil datanya. Kita export import. Kita akan tampung pada variabel baru, misalnya data export
kita ambil dari dataset yang sudah ada, kemudian menggunakan filter. Nah, filter ini untuk mengambil beberapa data saja sesuai kondisi yang dibutuhkan. Nah, ekspor tadi kita pakai indikator code-nya. Indikator code ini kolom indikator code yang memiliki kode ekspor ini kita masukkan. Kemudian kita beri pipeline lagi, select untuk memilih bukan hanya memfilter, tapi kita juga pilih kolom-kolom yang akan dibutuhkan. Nah, jika diperhatikan lagi untuk ekspor dan import, di sini ekspor manufactured goods. Nah, itu datanya hanya yang terisi itu tahun 9, tidak semuanya di sini. Nah, di sini baru muncul datanya tahun 98 sampai tahun 2009. 2010 hingga 2016 ini kosong. Ini ada NA atau kosong. Dan karena nanti grafiknya yang akan kita buat menampilkan perbandingan angkanya per tahun, jadi kita hanya ambil tahun-tahunnya saja, dan hanya dari tahun 98 sampai 2009 karena datanya sampai 2009 yang ada isinya. Nah, kita isi. Kita coba run. Nah, kita punya data baru, data ekspor. Jika kita lihat isinya dari 98 hingga 2009, dan ini masih banyak data yang kosong juga. Nah, karena ini data Indodapur ini mencakup wilayah seluruh Indonesia, jadi mungkin ada yang melakukan impor, ada yang tidak, jadi masih banyak data yang kosong. Itu nanti akan kita bahas lagi di langkah selanjutnya nanti. Nah, kemudian karena setelah ekspor, kita akan lakukan juga untuk data import. Mirip yang atas ini, kita copy saja. Bedanya untuk data import adalah di bagian kodenya. Kita copy kode import. Kita run. Nah, di sini sudah ada data baru, data import. Jika kita lihat data import ini mirip seperti data ekspor, strukturnya masih banyak yang kosong juga.
Selanjutnya kita bersihkan data yang kosong tadi, kita bersihkan dan juga kita jumlahkan. Jadi kita akan lihat bukan per wilayahnya, tapi kita lihat per tahunnya. Jadi kita jumlahkan saja per tahunnya ada berapa. Kita buat variabel lagi, import per year. Nah, untuk mengetahui jumlahnya ini ada function yang namanya call sums, atau menjumlahkan dari suatu kolom. Bisa kita lihat tadi misalnya di data export ini terdiri dari beberapa kolom tahun. Nah, nanti akan dijumlahkan dari setiap kolom ini. Menggunakan function call sums dan parameternya adalah dataset atau data yang sudah kita pindahkan tadi, data export dan data import. Kemudian kita tambahkan parameter na.rm sama dengan true. Nah, ini untuk membersihkan na atau data yang kosong tadi, kemudian di remove sehingga yang dijumlahkan adalah yang ada isinya saja. Jadi kita asumsikan yang tidak ada datanya adalah 0 atau tidak memiliki import atau ekspornya nanti. Kemudian hal yang sama juga untuk ekspor. Nah, jadi kenapa harus dibersihkan? Karena ini nanti akan dibuat sebuah data frame baru untuk memudahkan pembuatan visualisasinya. Setelah dapatkan ekspor dan impor, kita buat data tahunnya. Jadi kita akan membuat struktur data baru atau tabel baru nantinya. Kita susun tahunnya dari 98 sampai 2009 karena bentuknya faktor. Jika sudah, maka akan tampil di values di sini di global environment. Kita biarkan dulu. Selanjutnya yaitu adalah kita susun dari 3 ini, export per year, import per year, dan year-nya membuat menjadi data frame baru. Kita tampung dalam variabel df, gunakan data frame. Yang pertama kita susun kolomnya, yang pertama adalah year atau tahunnya. Kemudian yang kedua kita ekspor. Yang ketiga adalah import per tahunnya. Kita run. Nah, maka akan ada data baru df yang seperti ini, sudah dijumlahkan per tahunnya. Jadi yang akan dibuat grafik nanti adalah ini, dan kita bandingkan ekspor dan impornya.
Jika sudah jadi data frame-nya dan siap digunakan, maka selanjutnya adalah kita visualisasikan. Jadi untuk preprosesnya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya adalah kita visualisasikan untuk mendapatkan grafik. Nah, di visualisasi ini kita akan menggunakan library yang namanya ggplot. Nah, misalnya kita tampung dulu, nanti chartnya ada ke dalam sebuah variabel, kita beri nama plot 1. Nah, untuk memanggilnya kita pakai ggplot. Di sini kita isikan datanya df, kemudian as. Untuk sumbu X terlebih dahulu diisi dengan tahun. Jadi kita grafik yang akan dibuat ini nantinya adalah grafik garis atau line chart, karena berhubungan dengan waktu atau tahunnya, jadi kita bisa lihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Untuk membuat garis, kita menggunakan geom line. Kemudian kita isikan masing-masing sumbu y-nya. Yang pertama, nanti sumbu y-nya akan bandingkan dua nilai, yaitu ekspor dan import. Jadi kita masukkan dulu ekspornya, kemudian tambahkan juga parameter color export. Ini untuk menjadi peranda di legendnya nanti. Kemudian selanjutnya adalah yang import. Sebenarnya ini sudah cukup, kita coba dulu. Nah, hasil dari plots ada di bagian plots ini. Jadi di pojok kanan bawah ini, di sebelahnya files, kita lihat plot. Hasil dari plot akan tampil seperti ini. Ini masih sangat sederhana. Di sini ada beberapa yang perlu diubah atau diperbaiki. Yang pertama adalah di sini ukuran garisnya terlalu kecil, jadi tidak terlalu terlihat. Untuk menambahkan ukurannya, kita tambahkan size. Maka hasilnya seperti ini, lebih tebal. Kemudian selanjutnya adalah kita berikan titik-titik di setiap datanya ini, jadi agar terlihat lebih jelas. Tambahkan geom point. Di geom point ini parameternya
biasanya hampir sama. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan beri beberapa elemen menggunakan labs. Dengan labs kita bisa menambahkan judul, nanti akan ada di atas chartnya. Kita beri judul, titlenya di sini adalah export versus port Indonesia manufactured goods. Kita tambahkan juga subtitle between 1998 sampai 2009 untuk keterangan. Kemudian tambahkan juga caption yang ada di bawah, nanti sumber datanya atau data set dapur. Kemudian kita juga ubah di sini x-axisnya atau label di x-nya sudah benar year, tapi di y ini kurang tepat. Jadi kita ubah y ini sebagai value saja. Selain itu kita akan perbaiki juga di bagian legend. Ini export import tapi judulnya adalah color. Nah, kita ubah tulisan color di sini. Kita ubah saja menjadi type atau jenis. Nah, kita coba run dulu. Jadinya adalah seperti ini. Nah, ini tadi ada sedikit error ya. Jadi ada warning message reach elapsed time limit. Kita coba keluarkan dari variabel dulu aja. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada judul di sini, title, subtitle, kemudian caption. Di sini ada y, ini x, dan ini si legendnya tadi color sudah berubah jadi type. Selanjutnya yang perlu diubah adalah di sini angkanya masih bentuknya seperti ini, jadi bukan angka yang sebenarnya atau bukan susah dibaca. Kita kembalikan ke angka yang aslinya atau yang seperti di datanya di sini. Nah, nanti bentuknya agar bisa seperti ini. Di sini kita pakai skills. Skill y karena ada di sebelah sumbu y. Kita buat continuous. Di sini kita buat labels, ada koma format. Nah,
Nantinya kita di dalamnya juga ada big mark yang isinya adalah titik dan juga decimal mark, koma. Selanjutnya adalah kita coba pindahkan legendnya ini ke dalam sini agar tidak terlalu banyak memakan tempat. Kita coba tambahkan di sini dim, yang di dalamnya adalah legend position. Legend position ini merupakan koordinat. Dan kita tempatkan koordinat dari grafiknya. Di sini saya tempatkan di 0,1 dan 0,75. Jadi 0,1 ini sumbu X nya, kemudian 0,75 sumbu Y. Jadi nanti akan ada di pojok sini. Selanjutnya kita juga akan ubah warnanya, warna garisnya di sini orange dan agak kehijauan, biru kehijauan, kita ubah menjadi warna biru dan merah. Kita gunakan skill juga, color manual, use, kita isi dengan blue dan juga red. Kita coba run. Nah, maka hasilnya seperti ini, dan ini angkanya sudah bagus. Selanjutnya untuk save ini menjadi gambar, bisa menggunakan GG save dan nama filenya. Nah, sudah di save dan masuk di folder ini. Dan berikut merupakan hasil visualisasi dataset dari Indodapur, yaitu nilai ekspor dan impor Indonesia di bidang manufaktur goods pada tahun 1998 sampai dengan 2009. Dari hasil visualisasi ini kita dapat simpulkan bahwa nilai ekspor dan impor cenderung memiliki tren yang menaik antara tahun 1998 sampai dengan 2008. Kemudian trennya menurun antara tahun 2008 sampai 2009. Dan kemudian kenaikan tertinggi nilai ekspor adalah pada tahun 2008. Kemudian nilai tertinggi pada impor juga pada tahun 2008. Dari grafik tersebut kita dapat ketahui bahwa nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor. Nah, itu tadi proses visualisasi data Indodapur, mulai dari penyiapan dataset, preprocessing, hingga divisualisasikan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan kita untuk menyimpulkan informasi yang ada pada dataset. Nah, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.